Pemirsa, guna menambah volume air baku irigasi serta mengurangi potensi banjir luapan sungai, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Provinsi Jawa Timur sedang melakukan normalisasi saluran irigasi di 28 lokasi. Diharapkan dukungan terhadap program ini karena normalisasi sungai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Normalisasi saluran irigasi di Kabupaten Bangkalan diharapkan akan memperlancar aliran air pada jaringan irigasi sepanjang 3,93 km. Normalisasi sudah dimulai sejak 16 April lalu dan akan berlangsung hingga 2 bulan. Pengerukan diawali di hulu sungai di Kelurahan Tunjung hingga wilayah perumahan Pondok Halim 2 di Kecamatan Bangkalan. Normalisasi akan mencapai Desa Juno, Kecamatan Burneh. Pengerukan atau normalisasi di wilayah daerah aliran sungai atau Das Tanjung meliputi pengangkatan endapan tanah atau sedimen serta pembersihan badan sungai dari tanaman liar yang menghambat aliran air. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air mengerahkan 1 ekskavator standar dan 1 unit ekskavator mini long. Pada hari ke-18 pelaksanaan normalisasi, Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Ja'far dan Kepala UPT PSDA wilayah Sungai di Madura Anton Daniswara memantau operasional alat berat yang diterjunkan di wilayah Kecamatan Burneh. Keduanya menemukan sejumlah hambatan, di antaranya terdapat sekelompok warga yang berusaha menghalangi operasional alat berat. Wabub Bangkalan langsung berkomunikasi dengan masyarakat dan meminta warga mendukung program ini, di antaranya dengan membongkar semua bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan sungai secara mandiri. Hari ini kita melanjutkan kegiatan normalisasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun masih ada kendala protes dan sebagainya. Akan tetapi semuanya saya kira akan menyadari bahwa kegiatan normalisasi ini kan kegiatan bagaimana normalisasi Sungai Kali Bangkalan ini bisa bagus, bisa baik, kan begitu ya. Karena sudah puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi. Upaya penertiban sempadan sungai dari bangunan liar juga sedang dilakukan di saluran Kebon Agung di Kelurahan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Ari Puji Astono, selaku Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur, Jumat kemarin kembali berkoordinasi dengan aparat Kecamatan Gunung Anyar dan dihadiri anggota Koramil setempat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi sebelumnya, sekaligus mengupdate surat peringatan pertama dan kedua yang telah disampaikan kepada para pedagang yang menempati bantaran saluran Kebon Agung sepanjang 300 meter di depan komplek perumahan IKIP Gunung Anyar, Surabaya. Seharusnya semua bantaran sungai atau saluran irigasi terbebas dari bangunan non-irigasi untuk memudahkan operasi dan perawatan, termasuk normalisasi sungai. Tentu harus ada solusi karena sebagian masyarakat ini ada yang tempat tinggal, ada yang tempat mencari nafkah. Nah, inilah yang tidak boleh kita semena-mena untuk melakukan penertiban. Kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, kalau di dalam Surabaya, kita bersyukur bahwa kota Surabaya ini sangat merespon baik ya tentang masyarakat ada di dalam situ. Contohnya, waktu kami melakukan penertiban baik di Jagir maupun di Keputaran itu dan di tempat lain, itu kita koordinasi dengan kota dan mereka bisa diselesaikan dengan baik. Ada rumah susun yang kita sudah siapkan,
mereka juga yang tidak tempat misalnya anaknya sekolah dari kota Surabaya mencarikan sekolah yang dekat dengan rumah susun bagi anak-anak mereka. Nah, proses penertiban yang kita lakukan ini tentu ada tahap-tahapnya ya, sudah ada prosedur yang kita lalui. SOP itu yang kita sudah pakai sama dengan yang dipakai oleh teman-teman Pol PP dan juga kita libatkan oleh dari kepolisian. Kegiatan normalisasi saluran irigasi saat ini tengah dilakukan oleh Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur. Pemerintah menargetkan 28 lokasi pada tahun 2025. Di wilayah UPT PSDA wilayah Sungai di Madura, normalisasi tidak hanya dilakukan di Bangkalan, melainkan di seluruh wilayah. Namun pelaksanaannya dilakukan secara bergantian karena keterbatasan anggaran dan alat berat. Di wilayah UPT PSDA wilayah Sungai Kepulauan Madura terdapat sekitar 455 sungai dan saluran irigasi. Sebenarnya PT kami itu membawahi 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Untuk Bangkalan kami sudah di Arosbaya, di Kalimantan, Sungai Mafur 10 sudah ada dilaksanakan. 9, masuk juga di Sungai Belega. Bangkalan sudah sampai di sana. Di Sampang, di daerah Lampis dilaksanakan. Pamekasan juga begitu, buahnya sebenarnya kami sudah lakukan. Karena keterbatasan alat jadi kantri, gantian. Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur mengelola daerah irigasi dengan luasan antara 1.000 hingga 3.000 hektar. Pemprov Jawa Timur memiliki kewenangan mengelola 32 daerah irigasi dengan total luas sawah 288.641 hektar. Tersebar di wilayah UPT, PSDA Brantas di Kediri, Welang Pekalen di Pasuruan, Bondoyudo di Lumajang, Sampean Setail di Bondowoso, dan UPT PSDA wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro. Saluran irigasi di Sungai Brantas di Kediri dan Bengawan Solo di Bojonegoro memiliki wilayah paling luas. Daerah aliran sungai ini merupakan lumbung pangan Jawa Timur dan hasilnya memasok kebutuhan 26 provinsi di Indonesia. Ahmad Mashudi, Muhammad Syahid, JTV.